Andin! Binar! Binar, lo kenapa sih? Binar! Binar! Hai teman-teman, kembali lagi di channel Asik Pakai Es. Di kesempatan kali ini aku bakal ngajak kalian buat dengerin alur cerita horor yang bikin kalian merinding. Jadi siapin hati, siapin mental, jangan lupa pakai headset biar kalian lebih seru. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang baru gabung, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga pencet tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Tanpa menambah penasaran lagi, langsung aja cus ke videonya. Di awal cerita, kita sudah disajikan scene yang cukup merinding nih. Diceritakan di sini seorang nenek yang sedang menyembuhkan cucunya dari rangsukan roh setan. Biro abang, mana tuh bisa anak-anak mana? Karena kekuatan dari roh yang merasuki cucunya itu sangat kuat, dia pun lepas dan melarikan diri ke dalam hutan. Namun cerita pun berfokus pada 4 orang sahabat ini yang bernama Vanilla, Binar, Didi, dan Andin, yang mereka sedang merayakan hari ulang tahunnya. Didi memiliki pacar yang bernama Kelvin. Dia memperkenalkan pacarnya kepada teman-temannya. Tapi keesokan harinya, ada yang mau aku sampaikan ke kamu. Apa? Aku mau kita putus. Hah? Emangnya kenapa? Aku lagi mau fokus kuliah aja dulu. Lagi nggak pengen pacaran. Kamu jahat. wah, gampang banget dia bilang putus ya. Dikira hubungannya seperti tali BH apa? Lanjut aja. Untuk menghibur Didi, mereka pun berencana untuk berlibur ke Pangandaran. Dan keesokan harinya mereka pun berangkat. Di sini adalah awal mula dilakukannya kesalahan. Kamu berhenti? Berhenti. Seingat gue Pangandaran itu lurus deh. Kok panahnya ke kanan sih? Yalah, Di, kalau panahnya ke kanan berarti belok kanan. Ya nggak mungkin lah tuh orang yang masang panahnya salah. Ngasal dong semua orang. Kanan ya. Jalur yang mereka ambil adalah jalur yang salah. Dan kejanggalan pun mulai muncul di benak mereka. Mereka melewati jalanan yang sepi tanpa ada penduduk sekitar yang melewatinya. Apa sih? Kok sepi banget ya? Emang jalanannya cuma satu, lagian tadi petunjuknya ke sini. Mau dilanjutin? Tetapi mereka tetap melanjutkan perjalanannya. Semakin mereka terus berjalan, jalanan semakin sepi dan tak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi di tengah perjalanan, mereka menemukan tanda yang mengarah ke air terjun. Dengan bahagianya mereka menuju ke air terjun tersebut. Gue mau lihat. Yes, bener ya, Di? Let's go! Ayo, gue main foto. Tapi ini bukan awal dari kebahagiaan mereka, namun ini adalah awal dari munculnya ketakutan bagi mereka. Di sini terlihat Binar yang pergi ke arah mobil untuk mengambil handuk, tetapi dia melihat suatu bayangan di balik pohon dan tiba-tiba, Wah, ngagetin gue aja lo. Ambil lollipop. Ya udah, gue duluan ah. Binar pun kembali ke air terjun, tetapi di sana dia melihat Vanilla yang sedang bermain air dan dia berpikir, lah, kalau Vanilla di sini, lalu siapa yang ada di mobil tersebut? Tetapi dia tidak menghiraukan hal tersebut.
Dia melanjutkan untuk bersenang-senang dengan teman-temannya. Dan tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan yang menjerit. Dengan rasa takut mereka pun memilih meninggalkan air terjun tersebut dan kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, mereka kembali menabrak seekor kucing hingga tewas. Tapi karena ketakutan, dia pun tidak menguburkan kucing tersebut. Dia meninggalkannya dan petaka pun mulai terjadi. Mulai dari kemunculan bayangan-bayangan yang mereka rasakan dan mereka kembali menabrak seorang gadis yang entah datangnya dari mana ya. Tapi gadis ini adalah gadis yang kalian lihat di scene pertama. Karena rasa tanggung jawabnya, mereka pun membawa gadis ini ke rumah kosong untuk diobati. Di sana Binar pun pergi untuk mencari air dan Andin pun pergi untuk mencari pertolongan di sekitarnya. Nyari orang nih deket-deket sini, orang kampung sini, siapa tahu kenal sama dia. Mumpung masih siang soalnya. Setelah Binar kembali membawa air, ia pun sadar dan gadis ini memberitahu namanya adalah Nimas. Nimas. Siapa? Tetapi datanglah seorang nenek yang kalian lihat di awal film, dan nenek tersebut bernama Nyi Walang. Ia marah-marah dan membawa pergi Nimas dari tempat tersebut. Namun Didi, Binar, dan Vanilla pun kebingungan. Mana orang kota? Kini mereka pergi mencari Andin yang tak kunjung datang. Mereka pun banyak melihat dan merasakan kehadiran sosok-sosok gaib. Dalam pencariannya mereka pun berpisah. Binar sendirian dan di sana dia dirangsuki oleh roh jahat. Di sisi lain, Didi dan Vanilla yang sedang menunggu kedatangan Binar sangat dikejutkan oleh Binar yang datang dengan membawa pisau dan ingin membunuh dirinya. Tapi saat Didi mendekati Binar, Didi pun dilempar dan Binar membunuh dirinya sendiri. Dengan hati yang sedih dan ketakutan, Didi dan Vanilla ini berlari meninggalkan tempat tersebut dan mereka pun bertemu dengan Andin. Mereka bertiga pun bertemu dan berusaha untuk kabur dari kampung tersebut. Sampai malam pun tiba, tapi mereka tidak menemukan jalan keluar dari kampung tersebut. Mereka hanya berputar-putar dalam satu jalan. Tiba-tiba datang Nimas kembali. Gadis tadi yang melarikan diri dari Nyi Walang. Nimas pun ikut dengan mereka. Dan dia mengatakan tidak ada yang bisa keluar dari kampung ini. Nggak ada orang yang bisa keluar dari desa ini. Kalau mereka sudah masuk, saya minta maaf. Dengan bingung dan khawatir, mereka pun kembali menabrak pagar yang menuju rumahnya Nyi Walang. Karena sudah terlanjur, mereka pun diam-diam masuk ke rumah Nyi Walang tanpa diketahui. Di sini terungkap, Nyi Walang itu memelihara hantu-hantu kampung tersebut dengan memberikan makanan berupa daging. Tetapi di sini ini memperlihatkan kebusukan Kelvin yang sebenarnya. Apa nih? Didi melihat foto Andin dan Kelvin berdua di dalam kamera. Dan pertengkaran pun mulai terjadi antara Didi dan Andin. Nggak ada hubungan apa-apa lagi. Dengan rasa marah dan kecewa, Didi ini pun pergi meninggalkan rumah Nyi Walang.
Kemudian Vanilla dan Andin pergi untuk mencari si Didi. Di dalam hutan, saat Vanilla ingin kabur menghindari hantu-hantu yang ingin menangkapnya, tetapi dia pun dirangsuki dan pada saat itu ia terbunuh. Andin kembali kehilangan Vanilla. Ia pun pergi dan berusaha mencari Didi dan Andin pun berhasil bertemu dengan Didi. Mereka berencana untuk kembali ke rumah Nyi Walang untuk menyelamatkan Nimas. Sudah tidak mau memancing orang-orang kota itu untuk lewat jalan. Dan terungkap, Nyi Walang ini adalah dalang di balik semua penduduk yang mati di kampung tersebut. Dia membunuh seluruh penduduk itu dengan ilmu hitamnya. Di sana, mereka ini berhasil menyelamatkan Nimas. Mereka bertiga pun melarikan diri dan membawa sedikit daging ayam untuk makanan para hantu. Dan di tengah perjalanan mereka pun kehabisan daging. Dan pada saat itu Nimas pun berkorban. Namun di sisi lain, Nyi Walang terus mencari Nimas. Dia menemukan Nimas dengan keadaan yang sudah dirangsuki oleh roh. Roh yang merasuki tubuh Nimas pun menyerang Nyi Walang karena ingin membalaskan dendam. Di sini mereka pun bertarung dan mereka berdua terbunuh. Pengorbanan Nimas pun tidak sia-sia. Didi dan Andin berhasil keluar dari kampung tersebut dan kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, sekian alur cerita dari film Kerangsukan. Ini judulnya Kerangsukan ya. Bagi aku sih film ini cukup menegangkan dengan ending yang membagongkan. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Bagi kalian yang mau request, langsung aja komen di kolom komentar and see you next time.